Halo semuanya, kami dari kelompok 8, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Di sini kami akan membahas tentang layanan anak berkebutuhan khusus atau anak tunarunggu. Bagaimana kelanjutannya? Mari disimak. Jadi, tunarunggu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga tidak ada atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu, masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus lazim juga disebut pendidikan luar biasa ataupun special education. Lahirnya layanan pendidikan ABK ini dilatar belakangi oleh kesadaran akan hak memperoleh pendidikan sebagai hak asasi manusia. Dalam upaya melindungi hak anak secara formal dan legal, dibentuklah United Nations International Children Emergency Fund atau UNICEF pada tahun 1946 yang merupakan badan internasional yang melindungi hak anak. Edward dan Orlansky 1984 memilih untuk menyebutkan dengan anak luar biasa exceptional children. Anak luar biasa adalah istilah inklusi yang merujuk pada anak-anak yang menunjukkan perilaku yang berbeda daripada anak umumnya. Bisa saja di bawah atau di atas kondisi normal. Untuk itu, program pendidikan spesial ditunjukkan istilah anak luar biasa juga termasuk kepada anak yang memiliki intelektual bawaan lahir dan bisa juga untuk anak-anak dengan keterbelakangan. Pengertian anak luar biasa ini menurut Edward dan Orlansky terdengar lebih manusiawi dan merepresentasikan semua perbedaan dari anak berkebutuhan khusus dari anak pada umumnya. Semua orang sadar bahwa anak-anak dengan kondisi tersebut yang dapat kita sebut dengan anak berkebutuhan khusus ini memiliki hak untuk mengejar kebahagiaannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk kehidupan, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaannya sendiri. Kesadaran inilah yang mendorong adanya gerakan untuk menuntut kesamaan hak terhadap orang-orang berkebutuhan khusus. Kebutuhan pembelajaran anak tunarungu. Yang pertama, dalam berbicara jangan membelakangi anak. Yang kedua, anak hendaknya duduk dan berada di tengah paling depan kelas sehingga memiliki peluang untuk membaca bibir guru. Yang ketiga, ada bila telinga hanya satu yang tunarungu, tempatkan anak sehingga telinga yang baik berada dekat dengan guru. Yang keempat, perhatikan postur anak. Sering anak menggelengkan kepala untuk mendengar. Yang kelima, dorong anak untuk selalu memperhatikan wajah guru dan berbicaralah dengan anak dengan posisi berhadapan dan bila kemungkinan kepala guru sejajar dengan kepala anak. Yang keenam, ada berbicara dengan volume suara biasa atau tidak terlalu cepat tetapi gerakan bibirnya harus jelas. Yang ketujuh, ada materi pelajaran yang bersifat verbal seperti IPS dan PKN yang perlu dimodifikasikan atau disederhanakan dengan bahasa yang dapat dipahami siswa tunarungu. Yang kedelapan, ada anak tunarungu dikenal sebagai anak yang miskin kosakata. Oleh karena itu, Has sering memberikan tambahan kosakata. Guru harus memastikan bahwa anak tunarungu memahami dengan benar kata-kata atau istilah yang digunakan. Yang kesembilan, ada hindari menggunakan metode ceramah secara berlebihan, akan tetapi lebih banyak menggunakan metode yang bersifat visual seperti demonstrasi, bermain peran, dan sebagainya. Jenis-jenis layanan anak berkebutuhan khusus tunarungu. Yang pertama ada layanan khusus. Di sini dijelaskan bahwa sama dengan anak pada umumnya atau anak yang mendengar, yaitu layanan akademik, latihan, dan bimbingan. Yang kedua ada layanan khusus yang bertujuan untuk mengurangi dampak ketunarunguan atau melatih kemampuan yang masih ada, yang meliputi layanan bina bicara atau layanan bina persepsi bunyi dan irama. Yang pertama adalah layanan bina bicara, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak tunarungu dalam mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasi
diinterpretasikan oleh orang yang mengajak atau diajak bicara. Latihan bina bicara dikenal juga dengan latihan artikulasi. Yang kedua, ada layanan bina persepsi bunyi dan irama. Di sini bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit sisa pendengarannya. Dilatih membedakan bunyi yang panjang dan pendek, bunyi yang keras dan lembut, kata atau kalimat yang panjang dan pendek, bunyi alat-alat musik, bunyi berbagai irama.